Selamat siang, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Mumpung masih ada suasana Natal dan pasti Tahun Baru ya. Semoga kita semua dianugerahi rahmat dan kekuatan kesehatan di tahun yang baru ini, dan semoga 2021 ini lebih baik daripada tahun yang baru saja lewat. Pada kesempatan siang hari ini, saya hendak menyampaikan bahan materi mengenai kepemimpinan yang terinspirasi oleh Santo Ignatius Loyola, seorang kudus di dalam gereja yang merupakan pendiri Serikat Yesus. Saya akan membagikan PowerPoint ini, semoga bisa dilihat bersama. Nah, apakah PowerPoint saya sudah muncul? Kita biasa bicara mengenai tema kepemimpinan, dan kalau kita melihat kata pemimpin, itu biasanya yang muncul siapa ya di dalam imajinasi kita atau pikiran kita. Mungkin ini yang muncul dalam bayangan kita mengenai pemimpin. Yang paling kiri itu sudah diganti ya. Sebentar lagi dia lengser. Katanya hari ini habis ribut-ribut di Gedung Putih, lalu orang ini akan pergi dari Istana Kepresidenan dan nanti orang yang baru akan disumpah. Kita tahu siapa yang ada di tengah ini, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, dan yang paling kanan itu Vladimir Putin, Presiden Rusia. 3 bangsa besar di dunia ini yang sekarang sedang menentukan hitam merahnya dunia, dan mereka ini kalau kita bicara mengenai pemimpin, kadang-kadang wajah-wajah 3 orang ini yang muncul, orang-orang yang sangat berkuasa. Mengapa mereka bisa disebut pemimpin? Mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Mereka pemimpin negara-negara yang sekarang disebut negara ekonomi maju, kemudian secara militer mereka ini sangat kuat, militer mereka bisa menghancurkan bumi ini berkali-kali memakai arsenal nuklir mereka, dan mereka punya pengaruh, punya pengikut yang luar biasa banyak, melebihi warga negaranya sendiri. Ada banyak orang memuji-muji dan mengikuti atau setidaknya mengidolakan 3 orang ini di seluruh dunia. Tetapi kita juga seringkali berpikir mengenai pemimpin sebagai orang-orang yang ini, pemimpin bisnis. Kita kenal orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Selain ada 3 presiden besar tadi, kita juga yang pojok kiri atas itu orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, Jack Ma dari Tiongkok. Lagi-lagi dia adalah raja Alipay kalau tahu, atau Tencent, perusahaan-perusahaan berbasis Tiongkok sana yang sangat sukses di dunia. Lalu sampingnya itu Jeff Bezos, ini pemimpinnya Amazon, orang yang membuat Amazon menjadi perusahaan sebesar sekarang, dan lagi-lagi salah satu orang paling sukses di dunia. Ya, kita bicara mengenai pemimpin organisasi-organisasi bisnis yang luar biasa berkuasa juga, sebenarnya luar biasa kuat mereka ini, tidak kalah dari pemimpin-pemimpin politik. Maka sebenarnya kalau kita bicara pemimpin, ada banyak tipe, ada banyak model yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita jadikan idola atau teladan atau contoh. Nah, siang hari ini saya mau mengajak saudara-saudari semua untuk melihat sosok pemimpin yang berbeda dari 2 model kepemimpinan, pemimpin politik atau pemimpin bisnis. Bukan dua-duanya, melainkan seorang yang berasal dari sejarah gereja dan menjadi kasanah dari kekayaan gereja Katolik, yaitu orang yang bernama Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola. Nah, orangnya kira-kira seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke
rumah Yesuit yang ada di kota Roma, salah satunya yaitu di Jesu. Di sana ada patung Santo Ignatius yang dibuat ketika Santo Ignatius itu masih hidup dan persis ukurannya setinggi Santo Ignatius. Ukuran real. Dan saya pernah mencoba berdiri di samping patung Ignatius. Ternyata saya sedikit lebih tinggi daripada Santo Ignatius. Jadi bisa dibayangkan, ini orang yang kecil sekali, saya aja kecil ya. Apalagi Santo Ignatius itu cuma sekuping saya ini kalau berdiri. Jadi dia secara fisik bukan orang yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa dikatakan orang yang mudah dilupakan, kalau ketemu di jalan gitu kita nggak akan terkesan dengan orang ini. Sedikit latar belakang. Santo Ignatius Loyola ini berasal dari Spanyol, terutama daerah yang sekarang kita sebut sebagai Basque, itu Spanyol Utara. Ini daerah yang dikenal sebagai daerah pemberontak di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini orang-orangnya keras, cuacanya juga berbeda dari bagian lain Spanyol. Terlalu banyak hujan, basah, bergunung-gunung dan seterusnya. Santo Ignatius itu lahir dan besar di abad ke-16 Eropa. Jadi tahun 1500-an. Itu adalah konteks hidup Santo Ignatius Loyola. Dan sebagai orang Eropa dari masa abad ke-16, dia adalah anak zaman. Kalau Bapak Ibu mengikuti atau ingat dulu mungkin pelajaran sejarah Eropa, sejarah dunia abad ke-16, ini adalah abad yang isinya macam-macam kekuatan muncul di dunia. Kekuatan sains yang jelas ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang. Penjelajahan dunia oleh orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis ke seluruh dunia membuat kita semua mengenali bumi yang ternyata bulat. Karena sampai saat itu orang masih berpikir bumi ini seperti piring yang ada pojok-pojoknya dan orang kalau sampai ke pojoknya bisa jatuh ke bawah. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat pada zaman itu. Demikian pula filsafat berkembang pesat. Pada saat yang sama, negara-negara besar di dunia waktu itu atau kerajaan-kerajaan besar berperang satu sama lain. Yang paling jelas adalah kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugal. Bahkan perang mereka itu kan sampai ke tanah air kita. Daerah seperti Indonesia Timur itu dikuasai oleh Portugis. Sebagian lagi dikuasai oleh Spanyol. Lalu sesudah itu akan muncul negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, Belanda, Inggris, yang berebut kuasa, berebut pengaruh di seluruh dunia. Nah inilah konteks Eropa abad 16. Dan jangan lupa, konteks itu juga pada abad ke-16, gereja sedang dilanda perpecahan, yaitu terutama gerakan-gerakan Protestantisme. Gereja terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang beraneka ragam dan bukan sekedar perang medsos seperti zaman sekarang. Zaman itu perpecahan gereja diikuti oleh peperangan. Karena masing-masing pihak merasa paling benar dan punya dukungan politik, maka terjadi perang. Di Eropa itu ada perang berdarah-darah antara kelompok Katolik dan kelompok Protestan. Nah, itulah suasana Eropa abad 16 ketika Ignatius Loyola itu hadir. Orang ini kemudian meninggalkan warisan rohani berupa sebuah spiritualitas yang terekam di dalam karya-karya atau buku yang disebut latihan rohani. Nanti akan saya terangkan apa itu latihan rohani. Kemudian konstitusi. Konstitusi ini kalau zaman kita sekarang berarti ADART, organisasi bernama Serikat Yesus. Jadi ini konstitusi Serikat Yesus yang didirikan oleh Santo Ignatius. Dan kemudian surat-surat. Santo Ignatius ini penulis surat. Karena zaman itu belum ada WA ya Bapak Ibu.
email juga belum ada, telepon pun belum ada. Maka cara Santo Ignatius ini berkomunikasi dengan teman-temannya sesama Yesuit di seluruh dunia adalah dengan menulis surat. Ada sekitar 7.000 surat yang ditulis oleh Santo Ignatius selama masa hidupnya, yang masih bisa kita akses sampai hari ini. Apa toh spiritualitas itu? Secara singkat. Kita kadang-kadang membayangkan kalau mendengar istilah spiritualitas, pergi ke toko buku, ke Gramedia misalnya ya. Kata spiritualitas itu sering dikaitkan dengan beberapa hal. Satu adalah klinik atau superstition. Hal-hal yang berbau supranatural, hantu, roh, begitu-begitu. Kemudian kata spiritualitas ini juga sering dikaitkan dengan latihan-latihan meditasi, yoga, puasa, bermati raga, itu juga spiritualitas. Bukan itu semua. Spiritualitas yang saya maksud di sini. Pertama-tama itu adalah cara kita memahami Allah, cara kita memahami dunia, dan cara kita memahami tempat kita di dunia itu. Dan nanti tindakan yang kita lakukan atas dasar cara pandang yang tertentu ini. Itulah spiritualitas. Maka kalau siang hari ini kita bicara mengenai kepemimpinan Ignatian di dalam hidup sehari-hari atau kepemimpinan Ignatian, begitu saja, itu artinya kita berbicara mengenai sebuah model kepemimpinan yang digerakkan oleh spiritualitas Santo Ignatius. Sampai di sini dulu. Saya kira, saya harap suara saya masih jelas ya, bisa ditangkap. Jelas sekali, Rob. Oke, kalau nanti mulai terputus-putus suara saya, tolong dikasih tahu. Nah, Santo Ignatius ini dia itu kan seorang bangsawan, tapi bangsawan kere, bangsawan miskin, bangsawan desa. Kalau zaman nenek saya, kakek saya di Jogja dulu mungkin namanya dia ini anaknya Pak Lurah gitu kali ya, atau malah anaknya Pak Kepala Dukuh, Pak Kepala Dusun. Ya ningrat, tapi ningrat yang kelas bawah gitu. Maka cita-cita orang ini adalah mengabdi keraton yang lebih besar, yang lebih tinggi, mengabdi bangsawan yang lebih tinggi, syukur-syukur bisa istilah anak muda sekarang itu pansos. Tahu ya Bapak Ibu, pansos, panjat sosial. Cita-cita dia itu adalah bisa menikahi seorang putri bangsawan dan kemudian mewarisi kerajaan. Pinter sekali ya. Jadi memang pada zamannya Ignatius sebelum menjadi Yesuit atau Ignatius belum bertobat, kita seringkali ngomong gitu. Ini seorang playboy kampung, gampangnya gitu ya. Seorang playboy kampung yang cita-citanya itu besar sekali, ambisinya gede. Nah, tetapi ketika dia perang, suatu saat di sebuah benteng, kakinya kena tembakan atau kena pecahan bom. Dan itu menghancurkan seluruh cita-cita atau ambisinya itu, sehingga dia buyar semua cita-cita untuk menjadi bangsawan kelas tinggi, menikahi putri raja, dan kemudian bahkan mungkin menjadi raja gitu, hancur semua. Gara-gara kakinya pincang. Seorang kesatria tidak mungkin kakinya pincang dan kena bom seperti itu ya. Nah itu awal kisah pertobatan. Nah, fast forward, kemudian dia mengumpulkan teman-temannya, membangun cita-cita yang baru. Sebagai seorang pribadi, ambisi yang besar itu tetap rupanya. Karakter itu tidak berubah. Ini seorang yang sangat ambisius. Tetapi ambisi yang dulu isinya adalah mengabdi raja, menjadi bangsawan, itu loh, harta, tahta, wanita, gampangnya gitu ya. Ambisi Ignatius dulu itu berubah diganti oleh ambisi yang baru. Dan ambisi yang baru itu adalah melayani Tuhan. Memberikan hidupnya bagi gereja yang waktu itu sedang hancur-hancuran. Dan melayani sesama.
Cita-citanya berubah sama sekali, tapi ambisinya masih sama. Atau mudahnya, mobilnya itu masih ada, mesinnya masih utuh, masih kuat, tetapi sekarang dia tidak pergi ke tujuan yang awal yang dia cita-citakan. Dia balik kanan dan mengambil tujuan yang berbeda dengan kendaraan yang sama, yaitu seluruh dirinya itu. Nah, ada sebuah kisah yang menarik. Ketika dia masih belajar di Paris, di Universitas Paris, dia ini orang yang termasuk tua di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Karena dia kuliah belakangan, sementara anak-anak bangsawan yang lain sudah cepat sekolah. Dia ini terlambat kuliahnya. Nah, salah satu teman, satu kosnya dia, itu adalah Franciscus Saverius. Kita kenal semua, ini nama baptis paling favorit di Indonesia itu, FX. Franciscus Saverius, ini teman kosnya. Sama seperti Ignatius. Franciscus Saverius, ini seorang yang berambisi besar. Dia belajar hukum di Universitas Paris dengan cita-cita nanti menjadi hakim atau bahkan menjadi penasehat raja-raja dan akhirnya menjadi bangsawan kelas tinggi itu ya kira-kira. Nah, suatu saat dia diajak bicara dengan Ignatius dan dia ditanya pertanyaan yang ada di dalam Injil Markus bab 8 ayat 36 ini. Apa gunanya kamu mengejar seluruh dunia, seluruh jabatan, seluruh harta itu, kehormatan itu, tapi kamu kehilangan nyawa? Rupanya pertanyaan ini mengubah Franciscus Saverius. Seorang yang semula berambisi mendapatkan dunia atau menggenggam dunia itu di tangannya, berubah sama sekali. Dan kita kenal sejarah orang ini. Franciscus Saverius adalah seorang misionaris yang diutus oleh Santo Ignatius Loyola, teman kosnya ini, ke seluruh dunia, bahkan sampai ke negeri kita ini. Jejak-jejak Santo Franciscus Saverius ini masih ada di beberapa tempat di tanah air, terutama di Indonesia Timur. Orang ini menjadi alat misi yang sangat efektif, yang luar biasa. Dan akhirnya dia meninggal persis sebelum bisa masuk ke Tiongkok. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tadi saya menyinggung bahwa salah satu bentuk warisan rohani Santo Ignatius itu tertuang dalam sebuah buku kecil, bukunya hanya sekian, yang bernama Latihan Rohani atau LR. Teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan istilah ini pasti tahu ya, latihan rohani ini sebenarnya adalah sebuah buku petunjuk melakukan retret. Retret 4 minggu yang mengikuti dinamika pertobatan Santo Ignatius. Nah, 4 minggu itu saya taruh di tanda kutip karena yang dimaksud minggu ini bukan minggu dalam arti waktu 7 hari kali 4 atau waktu 1 bulan, itu bukan. 4 minggu itu adalah istilah Santo Ignatius untuk mengatakan 4 tahap atau 4 bagian di dalam retret yang perlu dilalui oleh seseorang. Nah, lamanya retret ini bisa bervariasi, bisa 8 hari, bisa 10 hari. Kalau mau yang paket lengkap premium, retret ini memang dilakukan selama 1 bulan. Sebagai seorang Yesuit, saya melakukan retret 4 minggu ini setiap tahun, tapi bukan yang versi premium ya, yang versi tahunan. Seorang Yesuit, religius Yesuit, harus melakukan retret tahunan selama 8 hari setiap tahun, setahun sekali. Nah, dalam perjalanan hidupnya, seorang Yesuit akan melakukan retret yang full 30 hari itu 2 kali saja, yaitu ketika berada di novisiat, ketika masuk novisiat menjadi Yesuit, dan ketika menjalani masa pendidikan terakhir yang disebut tersiat.
Jadi hanya 2 kali, di bagian paling depan, yaitu novisiat, dan di bagian paling akhir masa pendidikannya. Selain itu, tidak wajib melakukan retret yang 1 bulan. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah latihan rohani, buku kecil ini. Tidak bisa kita baca seperti buku bacaan biasa, nggak ada artinya. Nggak akan berbunyi apa-apa, nggak akan meninggalkan kesan, karena isinya instruksi. Tetapi ini adalah buku yang harus dilakukan atau dipraktekkan dalam bentuk retret dengan seorang pembimbing. Disitulah buku ini akan sungguh-sungguh berbicara. Nah, apa sebenarnya isi buku ini? Buku ini atau spiritualitas Santo Ignatius yang terwakili dituangkan dalam buku latihan rohani. Ini bertujuan untuk membebaskan diri dari segala bentuk kelekatan. Ini istilah Ignatius. Kelekatan, attachment, beban, kecenderungan, atau bahasa kita sehari-hari kebiasaan yang menghalangi kemerdekaan batin. Jadi prinsip dasar spiritualitas Ignatian itu adalah kita semua diciptakan untuk mengabdi Tuhan. Tetapi tujuan ini selalu dihalangi oleh berbagai bentuk kelekatan, berbagai bentuk kebiasaan buruk, berbagai bentuk hambatan psikologis atau sosial yang semuanya itu bisa membuat orang tidak efektif, membuat orang gagal mengikuti Tuhan. Untuk itulah kita melakukan latihan rohani supaya orang itu bebas, orang itu merdeka secara batin. Nah, kalau orang sudah merdeka, seperti Santo Ignatius atau Franciscus Xaverius tadi, dia akan terbuka pada kehendak Allah untuk dirinya. Itu tadi ya cerita Santo Ignatius, seorang playboy kampung ini, dengan ambisi besar sekali mau menjadi bangsawan kelas tinggi, menjadi kesatria agung, cita-cita itu dibelokkan, itu diisi oleh cita-cita baru, yaitu cita-cita mengabdi Allah di dalam gereja dan masyarakat waktu itu di Eropa abad ke-16. Keinginannya untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan harta, mendapatkan gengsi, dilepas. Maka latihan rohani itu sama tujuannya. Kalau kita melakukan latihan rohani, tujuannya adalah kita itu merdeka, bebas dari itu semua, sehingga kita terbuka pada kehendak Allah untuk diri kita. Telinga kita menjadi lebih peka mendengar kehendak Allah, sabda Tuhan untuk kita. Mata kita ini jadi lebih terang melihat Allah yang hadir di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya latihan rohani oleh banyak orang, bukan hanya oleh Yesuit, ya, itu sering dianggap sebagai buku, sebagai bentuk latihan untuk transformasi diri. Karena semakin kita menyelami latihan rohani ini, kita akan mendapatkan sebuah grammar, sebuah rumus untuk mengubah orang. Maka tidak heran beberapa ahli manajemen, banyak ahli manajemen itu mencoba mencari kaitan antara latihan rohani dengan manajemen, dengan ilmu manajemen. Juga para psikolog. Kalau Anda, Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai psikolog, Anda mungkin akan menjumpai tulisan-tulisan atau buku-buku yang mencoba memahami dinamika latihan rohani ini dari perspektif Jungian, misalnya. Nah, sebuah perspektif psikologis tertentu, ya. Karena memang sangat dekat. Latihan rohani itu membuat kita memahami dinamika batin, dinamika jiwa seseorang. Dengan itu juga kita akan memahami mengapa orang
hidupnya bisa sangat terbebani oleh mungkin masa lalu, mungkin oleh rasa bersalah, oleh trauma, atau mungkin oleh ketakutannya akan masa depan, kekhawatirannya akan dirinya sendiri, dan seterusnya. Lalu juga kita akan memperoleh insight atau wawasan untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan tersebut. Nah, itulah isi latihan rohani ini. Maka ini penting sekali. Latihan rohani sebagai grammar untuk transformasi diri. Oh ya, nanti slide presentasi ini akan saya bagikan. Jadi nanti akan saya posting di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu semua download sendiri ya. Tidak usah khawatir mencatat, menulis apa-apa. Kita perhatikan ini saja. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak mencicipi isi latihan rohani. Saya akan mengutip satu nomor di dalam buku kecil latihan rohani, nomor 23 yang berjudul Asas dan Dasar. Bunyinya itu rada aneh kalau untuk telinga orang abad 21 kayak kita. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah, Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, ciptaan dapat dipergunakan atau dilepaskan. Sejauh itu membantu atau menjauhkan kita dari tujuan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut. Sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tidak ada larangan. Maka dari itu, pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit. Kekayaan lebih daripada kemiskinan. Kehormatan lebih daripada penghinaan. Hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Ini adalah sebuah manifesto asas dan dasar, manifesto tujuan hidup manusia. Nah, tentu saja menurut Santo Ignatius Loyola, kita sering bertanya mungkin ketika krisis seperti sekarang ya, kemarin itu bulan Desember yang lalu kan 2 orang Yesus meninggal pada hari yang sama, pada pagi hari yang sama. Satu adalah Romo Heri Priyono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara, dan satunya lagi adalah Bruder Prihono. Bruder Prihono ini seorang bruder yang sedang kami siapkan untuk menjadi dalang, karena memang dia seorang seniman. Sekolah dalang sudah selesai, dia sekarang atau waktu itu sedang mempersiapkan sebuah skenario wayang untuk pewartaan. Tapi meninggal karena COVID, Romo Heri itu meninggal karena serangan jantung. Dua-duanya adalah orang yang dekat dengan saya. Ketika ada orang-orang yang masih sangat aktif, bisa dikatakan masih muda, Romo Heri usianya 60 tahun, Bruder Prihono seumur saya, 45 tahun. Meninggal. Pertanyaan pertama selalu adalah, mengapa mereka meninggal? Dan mengapa sekarang? Romo, maaf Romo mengganggu. Suaranya barusan agak terhambat. Suaranya Kalau saya pikir Bruder Prihono ini halo, apakah suara saya jelas? sekarang sudah jelas. Tadi sempat delay. Oke, terima kasih. Ya, nanti kalau nggak jelas gitu lagi ya, di stop saja. Saya akan pelan-pelan. Nah, ketika orang mengalami krisis, entah karena ditinggal mati orang yang kita kasihi, sahabat, atau kita berada dalam titik terendah hidup kita, krisis di dalam keluarga, biasanya kita akan punya pertanyaan-pertanyaan yang hakiki, yang eksistensial macam gini. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada di dunia ini?
Nah, dalam situasi seperti ini muncul pertanyaan, kalau saya tidak merasa menemukan makna di dalam hidup, untuk apa saya teruskan hidup ini? Sama, Santo Ignatius mengalami itu juga. Ketika kakinya hancur karena bom itu, cita-cita dia untuk menjadi kesatria pujaan hati semua perempuan di Spanyol waktu itu bubar, dia krisis. Untuk apa aku hidup? Lebih baik mati saja. Berkali-kali dia terdorong untuk bunuh diri dalam situasi krisis itu. Sampai dia menemukan jawaban, mengapa saya hidup? Dan jawabannya adalah asas dan dasar. Manusia itu hidup untuk mengabdi Allah. Dan karena itu, alinea yang kedua itu ya, ciptaan-ciptaan lain di dunia ini sifatnya sekunder, karena yang primer adalah tujuan hidup. Maka yang lain-lain itu sekunder. Dan karena sekunder itu diperlakukan sebagai alat, alinea ketiga. Ciptaan dapat dipergunakan atau dilepaskan. Sejauh itu membantu atau menjauhkan kita dari tujuan. Ini misalnya penghayatan kaul kemiskinan para Yesuit. Itu tidak seperti kaul kemiskinan yang mungkin dipahami banyak orang ya. Harus hidupnya melarat, kelihatan susah gitu. Bukan itu pertama-tama. Kemiskinan dalam Serikat Yesus adalah memahami hubungan antara tujuan dan sarana itu. Harta benda di dunia ini adalah sarana untuk mengejar tujuan kita diciptakan. Kalau harta benda ini atau juga kekuasaan atau yang lain-lain ya mengganggu tujuan kita atau malah menghalang-halangi tujuan kita, ya itu harus disingkirkan, itu harus dilepaskan. Alinea keempat. Oleh karena itu kita perlu mengambil sikap lepas bebas. Nah, inilah tujuan latihan rohani, kemerdekaan batin. Orang bisa bersikap lepas bebas. Bahkan kemerdekaan batin ini atau sikap lepas bebas ini, lepas bebas bukan hanya dari harta, dari kekuasaan, dari ambisi yang sifatnya sebenarnya eksternal ada di luar kita. Tapi juga kalau kita ngomong sakit dan sehat, kaya dan miskin, hormat atau dihina, hidup panjang atau hidup pendek. Itu semua nggak penting lagi. Tujuan kita hidup itu bukan bahagia kalau menurut Santo Ignatius. Nah ini penting ini ya, dan mungkin kontroversial saya katakan. Tujuan hidup itu bukan mengejar kebahagiaan. Tujuan hidup menurut Santo Ignatius, dan itu yang kami hayati, dan rekan-rekan awam yang juga mempraktekkan spiritualitas Ignatius, tujuan hidup kita memang adalah mengabdi Allah Tuhan kita. Apakah itu membawa kekayaan? Apakah itu membawa kemiskinan? Apakah itu membuat saya terhormat? Atau apakah itu membuat saya justru tersingkir? Nggak penting. Apakah itu membuat hidup saya panjang dan sehat? Atau membuat hidup saya ini pendek dan sakit-sakitan? Enggak penting. Itu semua sekunder. Dengan kata lain, saya bahagia atau tidak, itu enggak penting. Yang penting adalah bahwa saya mengabdi Allah, Tuhan kita. Kalau itu konsekuensinya adalah tidak bahagia, enggak masalah. Nah ini yang saya kira kunci ya, ini asas dan dasar, karena ini menjawab banyak persoalan batin, tapi juga hal-hal praktis di dunia ini. Nanti akan saya tunjukkan. Saya mau mengutip satu ayat kitab suci Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi
menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat kitab suci ini persis menggambarkan asas dan dasar tadi. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Harta paling berharga dalam hidup kita. Apa itu? Kalau kita bisa menemukan harta yang paling berharga dalam hidup kita, kita nanti akan siap melepaskan harta-harta yang lain. Karena kita sudah menemukan sesuatu yang paling berharga. Yang lain-lain menjadi kurang berharga. Atau malah mengganggu saya untuk mendapatkan harta yang berharga. Atau saya ubah sedikit pertanyaan. Bapak Ibu, apakah punya cita-cita tertentu ya dalam hidup ini yang bisa membuat Bapak Ibu melepaskan segala sesuatu demi cita-cita itu? Nah, itulah inti salah satu pokok atau pilar spiritualitas Ignatian. Kita selalu bertanya, apakah yang paling berharga di dalam hidup ini? Untuk apa hidup ini? Tujuan kita diciptakan. Nah, lalu kita sekarang masuk ke bagaimana caranya membawa wawasan spiritualitas semacam itu di dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau mulai dengan sebuah jargon yang sering dikutip oleh anak-anak kolese, anak-anak yang kita didik di sekolah, itu selalu mengutip-utip AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam misalnya. Demi kebesaran Tuhan saja, atau demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu tadi, mengutip asas dan dasar. Atau ini yang saya tulis, mencari Tuhan dalam segala, finding God in all things. Spiritualitas Ignatian itu sebenarnya adalah spiritualitas awam. Mengapa saya katakan spiritualitas awam? Spiritualitas Santo Ignatius itu tidak mewajibkan orang menjadi seorang biarawan atau biarawati untuk mempraktekannya. Ini adalah spiritualitas hidup sehari-hari. Mau seorang paus, seorang uskup, atau seorang ibu rumah tangga akan selalu punya pertanyaan yang sama. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Dan bagaimana caranya aku mengusahakan tujuan hidup yang paling berharga? Itu kan pertanyaan semua orang. Bukan pertanyaan para religius saja, Romo, Bruder, Suster. Enggak. Ini pertanyaan kita semua. Maka spiritualitas Ignatian itu spiritualitas awam. Spiritualitas hidup sehari-hari. Dan kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, seperti topik hari ini disinilah kelenturan spiritualitas Ignatian itu. Banyak ahli manajemen terinspirasi oleh spiritualitas Ignatian. Bahkan sebagian itu mereka bukan orang Kristiani atau agnostik, orang Eropa, orang Barat yang nggak punya pikiran mengenai gereja dan Tuhan. Mereka terinspirasi oleh spiritualitas Ignatian ini. Dan ini berarti spiritualitas yang bisa kita peluk, bisa kita hayati di dalam hidup sehari-hari, dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita hidup di konteks masing-masing, entah di keluarga, di kantor, di tempat kerja, atau bersama kelompok komunitas kita masing-masing. Saya kutipkan, lagi-lagi ini ekspresi yang sama tapi secara berbeda, kata-kata Romo Pedro Arrupe. Ini adalah pemimpin umum Serikat Yesus yang disebut Pater Jenderal pada periode tahun 65 sampai 83, sudah almarhum orang. Tidak ada yang lebih konkret daripada menemukan Tuhan, yaitu jatuh cinta secara penuh dan sempurna. Apa yang mengisi hatimu dan imajinasimu pasti akan mempengaruhi segalanya. Cinta itulah yang menentukan mengapa kamu bangun di pagi hari,
Apa yang kamu kerjakan di malam hari? Bagaimana kamu akan berakhir pekan? Apa yang kamu baca? Siapa yang kamu kenal? Apa yang membuatmu putus asa dan apa yang membuatmu bahagia? Bersyukur. Maka jatuh cintalah, setialah, dan itu akan menentukan segala-galanya. Kita semua pernah jatuh cinta, Bapak Ibu. Orang jatuh cinta itu bagaimana tuh rasanya? Katanya dulu lagunya zaman tahun 80-an dulu ya, yang segenerasi itu pasti kenal orang bernama Gombloh, penyanyi dari Jawa Timur. Itu ngomong, maaf ini ya, dia ngomongnya rada-rada jorok kan dia itu. Kalau orang lagi jatuh cinta, dia akan bilang tai kucing rasa coklat. Apapun yang ada di depan kita itu kalau orang lagi jatuh cinta itu jadi indah. Pikirannya setiap hari terkenang-kenang, terbayang-bayang oleh pacarnya itu kan. Bangun tidur aja langsung WA kalau kita. Selamat pagi, udah bangun belum? Nanti habis itu sudah mandi belum? Nanti siang-siang itu sudah makan atau belum? Gitu kan? Ya sama sebenarnya. Santo Ignatius itu jatuh cinta. Franciscus Xaverius jatuh cinta. Bukan lagi jatuh cinta pada ambisi, tujuan-tujuan hidup yang tadi mengisi masa muda mereka, tapi mereka jatuh cinta pada Tuhan dan pada kehendaknya. Begitu dia jatuh cinta, maka seluruh hidupnya itu akan dibentuk oleh cintanya itu. Nah, ini cara lain bicara mengenai harta yang terpendam, harta yang berharga itu tadi ya. Nah, sekarang kalau kita ini hidup di dalam keluarga, kira-kira inspirasi apa yang bisa kita peroleh dari model hidup Santo Ignatius atau spiritualitas Santo Ignatius itu? Yang pertama adalah ini, menata diri. Tadi, latihan rohani. Itu juga sama seperti latihan fisik. Bayangkan seorang atlet. Tahun ini akan ada Olimpiade di Tokyo 2021. Untuk sampai ke Olimpiade, seorang atlet itu kan harus berlatih. Dia harus melatih diri setiap hari, setiap saat. Lalu pelatih membuatkan program latihan yang sangat teliti. Per hari, per minggu, per bulan, bahkan kemudian per 3 bulan, per 6 bulan, sampai dirancang programnya, dia nanti akan mengalami puncak performa menjelang Olimpiade. Maka menu makanannya diatur. Kapan dia harus bangun pagi, berapa jam latihan, lalu nanti makan siang menunya apa, makan malam menunya apa, malam itu dia harus tidur jam berapa, itu semua diatur. Nah, inilah yang disebut menata diri. Dan seorang atlet itu akan dengan tekun, dengan rela melakukan itu semua. Demi apa? Demi ikut Olimpiade. Tujuannya jelas, maka dia akan berkorban, maka dia akan mati raga, dia akan diet, dan seterusnya itu. Demi satu tujuan. Kita pun bisa melakukan itu. Menata diri. Maksudnya adalah kita bisa membangun keinginan kita. Membangun kehendak kita. Membangun kebiasaan yang terarah menuju tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidupnya apa? Kita semua punya tujuan hidup praktis yang berbeda-beda ya. Ini ada gambar tujuan hidup kita itu bisa mencari uang, mencari karir, tapi juga bisa keluarga, bisa juga hidup sosial kita, ketemu teman, mau liburan, lalu makan-makan, istirahat, macam-macam. Kita harus menentukan nih dalam menata diri ini ya, mengenai apa yang penting di dalam hidup kita. Nah, menata diri itu adalah istilah lain dari memimpin diri sendiri. Bisa nggak kita memimpin diri sendiri? Bisa nggak saya mendisiplinkan diri sendiri? Bisa nggak saya membangun imajinasi yang sesuai dengan cita-citaku? Bukan imajinasi yang lain yang dimasukkan orang lain. Kalau saya bisa memimpin diri sendiri, saya juga mau mengajak orang lain. Maka memimpin orang lain, entah kita sebagai kepala rumah tangga,
atau kepala kantor, atau kepala tim. Kalau saya sebagai provinsial Serikat Yesus di Indonesia, itu yang diharapkan. Memimpin diri sendiri dan kemudian memimpin orang lain. Nah, salah satu kualitas kepemimpinan yang penting itu adalah kemampuan mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Bahkan bisa dikatakan ya, spiritualitas Santo Ignatius sebagai spiritualitas awam itu bisa diperas saripatinya ke satu hal ini, yaitu spiritualitas mengambil keputusan penting. Mengapa saya katakan begitu? Karena hidup kita ini kan sebenarnya rentetan keputusan. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita itu mengambil keputusan. Entah keputusan itu sudah otomatis sehingga nggak pernah kita pikir lagi. Atau memang pas harus mengambil keputusan penting. Keputusan penting mengenai keluarga kita. Anak-anak ini mau sekolahkan kemana ya? Anak-anak ini sebaiknya ditegur apa enggak ya? Kok dia kebanyakan main game di kamar, nggak pernah keluar. Kok kayaknya hidup sosialnya online semua. Haruskah kita marahi? Haruskah kita tegur? Atau keputusan penting, ekonomi rumah tangga sedang memburuk, kemungkinan tabungan kita akan habis, apa yang harus kita lakukan? Ganti karir, ganti pekerjaan, atau jodoh, memilih teman hidup, keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Nah, spiritualitas Ignatian itu bisa dirangkum atau disederhanakan menjadi petunjuk. Nah, sebenarnya tidak hanya petunjuk ya, tapi oke lah kita katakan sebagai manual untuk mengambil keputusan penting di dalam hidup kita. Nah, akhirnya kalau Bapak Ibu itu yakin dengan tujuan hidup Bapak Ibu atau punya nilai yang Bapak Ibu yakin, pasti kita juga ingin agar orang lain mengikuti nilai-nilai kita. Atau kita mengajak orang lain untuk memperjuangkan hal yang sama di dalam hidup ini. Gitu kan? Lalu kita menjadi misioner. Kita mengajak orang untuk memeluk tujuan hidup yang sama. Cita-cita yang sama. Nah, ini slide terakhir. Saya mau membagikan tips kepemimpinan sehari-hari dalam bentuk beberapa pertanyaan. Satu, berkali-kali tadi saya katakan. Apa yang Bapak Ibu perjuangkan dalam hidup ini? Nah, kalau saya bicara hidup itu konkret ya. Bapak Ibu sekarang hidupnya sebagai apa? Di keluarga, di tempat kerja, dalam komunitas. Jangan membayangkan hidup yang nggak ada di depan kita. Itu namanya fantasi nanti. Kita membayangkan hidup konkret. Kalau hidup saya di Semarang, saya adalah pemimpin Serikat Yesus di Indonesia. Apa yang saya perjuangkan dalam hidup ini? Yang kedua, apakah keputusan-keputusan Bapak Ibu itu mencerminkan cita-cita itu tadi? Nomor 1 itu tadi kan isinya cita-cita ya. Nah sekarang di nomor 2, Bapak Ibu bisa memeriksa batin, memeriksa pengalaman. Apakah keputusan-keputusan Bapak Ibu dalam hal apapun yang penting itu tadi mencerminkan cita-cita itu tadi. Nah, kan gini ya, kayak COVID ini sekarang. Kita semua sebenarnya sudah dibanjiri informasi mengenai COVID ini banyak sekali. Dengan kata lain, dalam hal informasi kita nggak kurang soal COVID. Tapi toh mengapa kita tidak melakukan anjuran atau bertindak sesuai dengan informasi yang kita punya? Kita semua tahu ya, makan gorengan itu jahat karena kolesterol tinggi. Sama saja makan es krim, makan coklat berlebihan, itu tidak baik untuk kesehatan jantung. Pengetahuan, kita tahu. Tapi toh ketika ada es krim di depan, ada coklat, ada gorengan atau makanan yang kita sukai, kita nggak sanggup menolak. Kita makan juga. Maka ada jarak yang jauh kadang-kadang itu antara apa yang kita ketahui, apa yang saya anggap benar, dan apa yang saya lakukan sesungguhnya.
Nah, dua hal ini mau, pertanyaan 1 dan 2 ini mau kita dekatkan. Nomor 3, kalau sudah begitu, sudahkah Bapak Ibu memberi waktu untuk merawat cita-cita itu dalam hidup sehari-hari? Merawat cita-cita itu artinya Bapak Ibu punya waktu untuk refleksi, punya waktu untuk meneliti batin, untuk melihat pengalaman, untuk menguji kembali keputusan-keputusan Bapak Ibu, punya waktu untuk mungkin rekoleksi, mungkin retret, mungkin berdiskusi secara mendalam dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu yakin dengan tujuan hidup itu apa yang berharga dalam hidup, mengapa tidak mengajak orang lain melakukannya? Mengapa tidak mengajak orang lain ikut memperjuangkan cita-cita itu? Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini dulu presentasi saya. Sudah panjang sekali ini, semoga masih bertahan Bapak Ibu semua. Terima kasih panitia, saya kembalikan, saya hentikan share. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dalam hidup sehari-hari kami bergulat dengan banyak keputusan. Kami berjumpa dengan situasi-situasi yang menantang, agar kami mendengarkan suara-Mu lewat sesama kami, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Engkau telah memutuskan untuk hadir di dunia ini dalam keluarga kudus yang jauh dari sempurna dan di zaman yang penuh persoalan. Maka kami percaya rahmat-Mu akan membantu kami untuk berjuang mengatasi berbagai persoalan dan tantangan hidup kami. Maka kami mohon, berkatilah kami semua, berkatilah keluarga dan komunitas kami, berkatilah gereja kami ini dalam menghadapi berbagai persoalan. Bukalah telinga dan mata batin kami, agar kami bisa mendengarkan kehendak-Mu dan semakin jelas melihat karya-Mu di dalam dunia. Allah yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh diri kami, keluarga dan komunitas kami kepadamu di masa pandemi ini. Lindungilah kami semua dan orang-orang yang kami kasihi. Berilah petunjuk para pemimpin kami agar mereka bisa mengambil keputusan yang penting bagi masyarakat dan bangsa ini untuk keluar dari situasi yang sulit. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu bagi kami yang hadir di ruang virtual ini. Semoga berkat-Mu sungguh-sungguh memberi daya dan kekuatan bagi kami semua. Tuhan serta-Mu, dan semoga kita semua, keluarga kita, hidup dan keputusan-keputusan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kesediaannya mendengarkan pada siang hari ini, sore siang hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.